Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya di TNT Code. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembelajaran kita mengenai Dart language. Ini sudah masuk ke part ketiga ya. Sebelumnya kita belajar mengenai penggunaan while loop, list, sama generic. Itu bagaimana di Flutter. Di Dart language. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjut ke penggunaan for each, map, sama where. Jadi saya langsung gabungkan tiga penggunaan apa ini dari for each, map, dan where di metode yang ada di Dart language. Kita akan bandingkan dengan sebelumnya menggunakan while loops ya. Baik, pada penggunaan for dan while loop itu sebenarnya masuk ke dalam penggunaan artinya ini sama-sama untuk melakukan looping atau pengulangan. Lalu for each, metode for each ini, metode itu bawaan dari Dart language itu list dari metode maksud saya for each, metode for each ini akan memberikan kita suatu function pada setiap elemen di dalam array. Jadi kita dapat menghapus atau tidak menggunakan while loop, malahan kita menggunakan for each ini gitu ya. Kenapa? Karena penggunaan for each ini jauh lebih ringkas dibandingkan penggunaan while loop. Seperti ini contohnya ya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kan kita menggunakan while loops itu kalau seperti ini ya, jadi integer i sama dengan 0, while i less than song state length, terus masukin ininya kontennya song string plus min macam. Nah, return song string nah menghasilkan ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan for each itu jadi seperti apa bentuknya? Oke, ini kita komen dulu. Nggak sengaja nggak saya hapus supaya kita bisa membandingkan nanti. Dengan while itu kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 baris ya, tapi nanti dengan for each saya akan buktikan kita hanya menggunakan satu baris dengan hasil yang sama seperti ini. Ya, ini saya kosongkan dulu. Saya kosongkan dulu deh. Tiran. Ya, oke udah kosong ya, karena ininya nggak dijalanin. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan metode for each. Menjadi begini, dari while ini, while loop menjadi song dot for each dalam kurung lagi song ya panah song string ya plus sama dengan song plus double quote ini titik koma jangan lupa kalau nanti error ya. Nah, sekarang kalau kita jalanin hasilnya gimana? 1, 2, 3 ya muncul. Lama nih, tergantung koneksi internet ya, harusnya cepat. Nah, ini hasilnya. Kalau internet teman-teman lebih cepat dari internet saya di rumah ya pasti kan masih cepat ini karena kita menggunakan editor dari Dartpad.dev secara online gratis ya, free. Kita langsung masuk ke sini. Nah, itu run. Nah, dia menjalankan ini ya, hasilnya sama ya teman-teman ya, sama persis dengan yang dihasilkan dengan while loop. Nah, itulah makanya saya bilang dengan menggunakan for each ini kan lebih efisien. Jadi metode for each ini akan menggunakan function sebagai menggunakan sebagai parameter. Function ini bisa saja anonimus ya, atau tidak perlu ada namanya gitu. Dan function anonimus ini akan berisi suatu argumen. Jadi dalam contoh ini adalah song ini.
ini ya, string song. Oke. Nah, terus dengan tipe data yang sama dengan listnya sendiri, sehingga eh, the list ini adalah list dari string. Jadi song akan menjadi string juga gitu kan, karena ini kan karena ini string. Nah, seperti yang kita lihat atau teman-teman yang kita lihat, jadi penggunaan arrow function ini ya, saya pernah bahas cuman di materi PHP deh, penggunaan ini sebenarnya, tapi sebenarnya sama maksud pengertiannya ya dengan yang di that language ini pakai juga. Jadi dari dengan menggunakan arrow syntax ini akan mengembalikan suatu nilai atau value yang kita setting ini apa di variabelnya gitu. Dan ini jadi terjadi gini, jadi dalam hal ini, dalam penggunaan arrow ini kita dibandingkan dengan mengembalikan value, kita lebih men-setting value dari variabel itu. Dan sebenarnya kita bukan mengembalikan value, tapi adalah men-setting the value atau variabel. Sebenarnya bahasanya mirip-mirip sih ya, yang kan diterima juga sama seperti kita menggunakan while loop. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini intinya dengan menggunakan for each coding kita kan lebih simpel, akan lebih cukup satu baris gitu. Lalu penggunaan method map ini ya. Ini saya ini kan dulu ya. Saya komen dulu, nggak saya hapus. Kita enter ke bawahnya aja. Jadi apa itu method map? Jadi penggunaan method map itu dalam setiap list itu akan mengembalikan nilai yang ditransformasikan ke dalam suatu list baru gitu. Jadi maksudnya gini ya, langsung aja kita coding ya. Jadi saya buat dulu nama variabelnya capital song sama dengan song dot map. Nah, kita gunakan metode map ini ya, song pakai arrow syntax ini, song dot to uppercase misalnya, to uppercase ya, uppercase kita, karena kita ingin merubah. Sebagai contoh ini saya ingin menunjukkan, saya ingin membuat menjadi huruf besar semua ya. Dari variabel we will rock you one sultans of swing ini menjadi huruf besar semua, maka saya ubah jadi uppercase. Lalu yang kita rubah selanjutnya adalah nanti saya akan jelaskan maksud dari coding ini seperti apa gitu ya. Jadi ini saya return dulu, saya hapus yang lama nih, return capital songs dot ya, jadi kita return songs dot menjadi string gitu ya. Cukup mudah ya. Lalu kita jalankan, itu nanti hasil seperti apa. Oke, nah benar ya, hurufnya menjadi besar semua ini ininya. We will rock you one sultan of swing, dari asalnya yang seperti ini menjadi uppercase semua. Jadi di sini kita akan melihat bahwa penggunaan metode map jadi ini adalah untuk setiap elemen yang ada di dalam list, kita menggunakan dalam ini adalah song, song ini ya, song yang list ini kita masuk ke song ini. Oke, jadi kita menjadikan uppercase, menjadikan huruf besar semua, dan hasilnya kita loloskan ke dalam suatu variabel yang bernama capital song ini gitu. Nah, dari hasil seperti ini kita akan return hasilnya menjadi string
kirim lagi ke mainnya. Nah, hasilkan ini. Jadi hurufnya sudah besar-besar ini. Variabel songnya menjadi huruf besar-besar, value-nya we will rock you one of ini hasilnya. Ya, jadi itu. Jadi kalau boleh dibilang jadi penggunaan ini lebih untuk ke mapping ya metode. Nah, mungkin nanti kita teman-teman akan suatu saat akan menemukan suatu manfaat dari penggunaan map metode ini. Jadi mungkin saat ini kita apa, yang penting saya perlihatkan dulu, nanti jika suatu saat, oh iya, dulu kan pernah kalau saya mau merubah semua dalam bentuk uppercase, langsung menggunakan metode map. Nah, tinggal buka lagi yang pelajaran yang ini. Oke, lalu selanjutnya kita lanjut ya, kita lanjut ke penggunaan metode where. Jadi kita rubah jadi function daripada string ini, sebentar ya. Kita akan rubah menjadi seperti ini. Jadi yang namanya where kan berarti dia mencari ya. Kalau map kan tadi memetakan. Kalau ini kita map itu berarti mencari, where itu berarti mencari. Jadi string sing benar, terus langsung kita jalan ke semua ini. Nah, ininya yang kita rubah. Kita rubah nih ya. Ini saya komen aja. Kita lanjut. Nah, di sini nama variabelnya where song pakai s ya. Nah, dengan songs dot where, karena kita menggunakan metode where, dan di dalamnya kita masukkan lagi parameter song. Oke. Arrow syntax song dot contain parameter song yang berisi ya kan, contains yang berisi misalkan w ya, itu yang mana, jadi yang nama kita where kan, kita kan cari ya where itu. Nah, ini kita returnnya kita hapus, ini kita ganti menjadi w song, karena ini kan kita returnnya yang variabel w song ya, pakai sorry. Nah, ini di sini kita mencari mana yang mengandung kalimat, mana yang mengandung huruf w gitu. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. We will rock you ada W-nya ya. Nah, ini ada 2 nih W-nya. Sultans of Swing dia ada W-nya di ini. Nah, yang enggak ada adalah yang one ini karena enggak ada W-nya, makanya dia enggak tampilkan. Jadi ini adalah penggunaan metode where ya. Mungkin nanti suatu saat berguna, tapi nggak apa, sekedar tahu dulu sekarang. Jadi beberapa metode yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini, paling tidak teman-teman sudah tahu fungsi dari penggunaan metode for each, map, dan where yang dapat nanti bisa digunakan dalam pengembangan Dart language selanjutnya maupun ke dalam juga ke dalam Flutter. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini, teman-teman. Terus berkarya, terus coding, jangan patah semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan komentar. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.